Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Puasa hari kedua ya. Semoga kita semua selalu diberikan kelancaran, kemudahan, dan selalu berada di perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Ayu Pramesti dengan NIM 18611017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang pandangan nilai keislaman terhadap ilmu statistika. Mau tahu? Simak yuk. Pandangan nilai keislaman terhadap ilmu statistika. Pada pembahasan kali ini, terdapat 4 struktur pembahasan. Yang pertama adalah ilmu dalam agama Islam, yang kedua pengertian statistika, yang ketiga statistika dalam Islam, dan yang terakhir adalah tokoh matematika Islam. Nah, pembahasan yang pertama adalah ilmu dalam agama Islam. Ilmu agama Islam adalah ilmu yang berbasiskan wahyu, hadis Nabi, dan ijtihad para ulama. Contohnya yaitu ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan lain-lain. Sedangkan ilmu umum atau yang sering disebut dengan sains adalah ilmu yang berbasiskan penalaran manusia berdasarkan data yang empiris melalui penelitian. Contoh dari ilmu sains seperti matematika, biologi, kimia, fisika, dan sebagainya. Kedua ilmu ini mempunyai fungsi masing-masing, baik dari segi objek formal material, metode penelitiannya, dan juga peran dari masing-masing yang digunakan. Apa sih statistika itu? Nah, statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Statistika itu merupakan cabang dari ilmu matematika. Nah, ilmu dasar dari statistika ini adalah ilmu peluang, probabilitas, kalkulus, dan aljabar. Statistika itu gunanya apa sih sebagai ilmu pengetahuan? Nah, gunanya statistika ada banyak, tapi saya sebutkan 3. Yang pertama, statistika itu dapat melihat hubungan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Yang kedua, dapat melihat gambaran tentang perkembangan dari waktu ke waktu sehingga dapat dibuat perbandingan. Yang ketiga, menjadi dasar dalam pengambilan suatu keputusan dan pembuatan kesimpulan, dan juga bisa memperkirakan terjadinya sesuatu hal tentunya atas dasar analisis data yang ada. Statistika dalam Islam. Sebagai statistikawan dalam mengumpulkan dan mengolah data sangat dibutuhkan ketelitian. Nah, dalam surat Maryam ayat 94 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim laqad ahshahum wa addahum adda. Artinya, sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Al-Quran sendiri telah memberikan bukti yang konkret tentang ilmu statistika. Dalam Al-Quran terdapat keajaiban statistik dalam penyebutan kata. Terdapat ketelitian dan keseimbangan dalam jumlah penyebutan suatu kata yang dikaitkan dengan sinonim antonim, penyebab akibat, bahkan dengan realitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada juga di surat As-Saffat ayat 147. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Artinya, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Pada surat As-Saffat ayat 147 tersebut dijelaskan bahwa Nabi Yunus itu diutus kepada umatnya yang jumlahnya 100.000 orang atau lebih. Nah, kenapa sih kok ada 100.000 orang atau lebih? Kenapa penyebutan itu tidak pasti? Kenapa mengandung ketidakpastian? Padahal Allah itu maha tahu. Kenapa tidak disebutkan dengan lebih? Nah, jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu merupakan contoh estimasi atau taksiran dalam statistika. Nah, jadi di Al-Quran itu sudah lengkap sekali tentang semua ilmu. Kemudian,
Statistikawan menurut pandangan Islam seharusnya meniru dari sifat-sifat para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 sifat. Yang pertama adalah fatonah, sidik, amanah, dan tablik. Nah, apa sih fatonah itu? Fatonah artinya adalah cerdas atau bisa dikatakan pandai. Nah, sebagai statistikawan, kita dituntut untuk pandai dalam menghitung dan mengolah data agar tidak salah. Nah, kemudian sidik artinya adalah benar. Benar dalam perkataan dan perbuatan. Sebagai statistikawan, kita dituntut untuk melakukan pengambilan data, pengolahan data, sampai nanti akhirnya mengambil kesimpulan. Nah, itu harus secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian amanah artinya dapat dipercaya. Jadi kita harus menyampaikan hasil analisis yang diperoleh itu harus dengan benar agar tidak menimbulkan kerugian atau kesalahpahaman bagi pihak lain sehingga hasil yang kita itu dapat dipercaya. Yang terakhir adalah tablik. Tablik artinya adalah menyampaikan. Nah, dalam statistika, penyampaian kesimpulan atau interpretasi data itu harus disampaikan kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan dan tidak boleh disembunyikan. Nah, sebagai seorang statistikawan, kita dituntut untuk melakukan pengolahan data seperti pengujian hipotesis, peramalan, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Dan dalam pengambilan kesimpulan tersebut harus dilakukan dengan benar, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ilmu statistika ini menjadi pondasi utama di mana kebenaran pengambilan data tanpa ada data yang tidak sesuai atau dimanipulasi. Nah, ini itu merupakan tingkat kebohongan yang dapat merugikan orang lain. Nah, padahal dalam Al-Quran, dalam agama Islam tidak dibenarkan untuk melakukan suatu kebohongan, apalagi dapat menimbulkan masalah atau merugikan orang lain. Kemudian, dalam HR Muslim, hadis riwayat Muslim, disebutkan bahwa sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya, dusta itu akan mengantarkan pada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Seseorang yang melihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta. Nah, gimana teman-teman? Sekarang mau jadi orang yang jujur atau yang gak jujur nih? Nah, jujur aja ya. Nah, kemudian tokoh matematika dalam Islam ada banyak, antara lainnya Qusyar ibn Laban. Beliau merupakan ahli matematika dan astronomi asal Persia. Nah, kemudian ada Al-Khawarizmi. Beliau disebut sebagai Bapak Al-Jabar. Nah, yang ketiga adalah Abu Kamil Syuja. Yang ketiga adalah Abu Kamil Syuja, salah seorang ahli matematika muslim terbesar di abad pertengahan. Beliau telah memberi pengaruh besar terhadap perkembangan aljabar dan geometri di Eropa. Nah, gimana nih teman-teman setelah melihat video tadi tentang pandangan nilai keislaman terhadap ilmu statistika? Udah paham? Nah, sekarang jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.